Debat akan saya mulai dalam hitungan mundur 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Volia Azatun Naswa, perwakilan Lomba Debat Bahasa Indonesia SMA Award 2025 sebagai tim kontra yang menolak mosi perdebatan hari ini, yakni Dewan ini memilih sekolah menengah yang mengadopsi pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Dewan juri yang terhormat, perlu kita jabarkan terlebih dahulu mosi perdebatan ini, yakni pendidikan klasik adalah sistem yang menekankan pada penguasaan pengetahuan dasar seperti kemampuan menghafal dan logika dengan pendekatan disiplin dan terstruktur. Sementara itu, pendidikan progresif adalah model yang menitik beratkan pada pengalaman belajar yang kontekstual, fleksibel, dan relevan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan peserta didik. Saya sebagai tim kontra membawakan 3 argumen mengapa pendidikan klasik sangat tidak relevan untuk diterapkan di sekolah menengah dan mengapa pendidikan progresif justru pilihan yang lebih tepat. Argumen yang pertama, yakni dengan kaitannya kemajuan zaman. Dunia terus berubah dengan cepat. Tantangan abad ke-21 menuntut kemampuan beradaptasi, berpikir kritis, kolaborasi, dan literasi digital. Pendidikan klasik yang cenderung kaku dan fokus pada metode lama tidak lagi relevan menghadapi tantangan ini. Siswa bisa menguasai logika, tetapi jika tidak dibekali keterampilan abad modern, mereka akan tertinggal. Sebaliknya, pendidikan progresif mengajarkan siswa untuk menghadapi masalah nyata dan kontekstual, sehingga mereka lebih siap bersaing di era global. Argumen yang kedua, yakni kondisi dan perkembangan individu serta kreativitas. Setiap anak memiliki potensi, minat, dan gaya belajar yang berbeda. Pendidikan klasik yang seragam seringkali memaksa siswa mengikuti pola yang sama tanpa memperhatikan keragaman, kondisi, dan gaya belajar peserta didik. Akibatnya, kreativitas justru terhambat karena siswa hanya diarahkan untuk menguasai teori dan disiplin kaku. Sehingga pendidikan progresif menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran. Mereka diberi ruang untuk bereksplorasi, menentukan minat, serta mengembangkan kreativitas sesuai bakatnya masing-masing. Inilah yang dibutuhkan generasi masa depan yang tidak terpaku pada satu gaya pembelajaran, melainkan mampu mengembangkan kemampuan secara sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Argumen yang ketiga, yakni optimalisasi teknologi yang kurang. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, pendidikan klasik kurang memberikan ruang optimal bagi siswa untuk menguasai teknologi modern. Fokus pada retorika dan logika saja tidak cukup di era digital yang serba cepat. Pendidikan progresif justru lebih mendukung amanat konstitusi karena secara aktif memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Siswa tidak hanya menggunakan teknologi sebagai alat, tetapi juga belajar berinovasi, berkreasi, dan beradaptasi dengan perkembangan digital. Dewan juri yang terhormat, berdasarkan 3 alasan yang telah saya sampaikan, sudah sangat jelas bahwa pendidikan klasik tidak lagi relevan untuk sekolah menengah. Oleh karena itu, saya tim kontra dengan tegas menyatakan Dewan ini seharusnya menolak pendidikan klasik dan lebih memilih pendidikan progresif sebagai model pendidikan yang paling tepat di sekolah menengah. Terima kasih.